Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Latsar Angkatan 4, kelompok 4. Di sini saya Bimo Kusuwidarto bersama 4 rekan saya. Yang pertama ada Valdi Biagi, Fardan Wijaya Kosasi, Yoga Armada, dan Brilian Jati. Kami akan berdiskusi tentang artikel yang baru, berita-berita terbaru tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung menyiapkan layanan penitipan barang dan pengamanan lebaran. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit artikel yang saya kutip dari website Dijenpas, di mana jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung melakukan berbagai persiapan. Di antaranya adalah memperkuat pengamanan dan meningkatkan pelayanan penitipan barang pengunjung. Hal ini ditegaskan Kepala Lapas Narkotika Bandar Lampung, Porman Siregar, yang menyebutkan bahwa kami akan melakukan peningkatan keamanan, salah satunya melakukan deteksi dini agar tidak terjadi gangguan keamanan dan bersinergi dengan aparat penegak hukum. Diungkapkannya pada hari Kamis 28 bulan 4. Kemudian pengamanan, Porman berpesan kepada jajarannya agar melakukan persiapan dalam hal pelayanan penitipan barang pada momentum Idul Fitri mendatang. Beliau menjelaskan bahwa untuk pelayanan penitipan barang dan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan, Lapas Lapas Narkotika akan melaksanakan pelayanan drive-thru agar memudahkan pengunjung dan tidak terjadi penumpukan pengunjung. Untuk memastikan agar perayaan Fitri berjalan lancar dan kondusif, pihak lembaga pemasyarakatan juga akan memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing bagian untuk bertanggung jawab selama menjalankan pengamanan dan pelayanan penitipan barang. Diungkapkannya dari staf, untuk pengamanan kami akan menambahkan personel bantuan juga dari staf. Sementara itu untuk layanan penitipan barang kami akan membuat jadwal piket lebaran. Dari pihak lembaga berharap seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab agar terciptanya layanan yang maksimal. Mungkin dari artikel tersebut teman-teman bisa memberikan pendapatnya masing-masing terkait penilaian dari berakhlak. Mungkin dari teman saya Brilian Jati bisa menjelaskan arti berakhlak akuntabel pada artikel tersebut apa? Penjelasan akuntabel pada permasalahan tersebut, artikel yang telah dibacakan oleh saudara tadi, nilai akuntabel yang terdapat dalam artikel tersebut yaitu petugas melaksanakan tugasnya dengan jujur, kemudian bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang dimaksudkan hal tersebut yaitu ketika menjalankan pengamanan dan pelayanan penitipan barang dengan tidak meminta atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi. Kemudian dari pengunjung juga diharapkan tidak memberikan suatu bentuk hal-hal yang bermaksud dengan tujuan untuk kepentingan tertentu sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lembaga ini. Terima kasih. Mantap sekali jawabannya. Mungkin ada yang menambahkan tentang implementasi dari kompeten. Mungkin saudara Valdi bisa menambahkan. Baik, terima kasih saudara Bimo atas kesempatannya. Untuk kompeten dalam berita tersebut, menurut saya tugas yang tetap menjalankan tugasnya, di samping ia juga melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, karena kita semua sebagai umat muslim seharusnya menjalankan ibadah Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga masing-masing. Tetapi para petugas tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan itu menurut saya merupakan sikap petugas yang kompeten, di mana dia selalu, seorang petugas yang kompeten itu merelakan dengan sepenuh hatinya untuk meluangkan waktunya, walaupun kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi kita tetap menjalankan tugas
sebagaimana dengan mestinya. Itu sih menurut saya, Bimo. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat menarik sekali. Kemudian mungkin eh, bisa diberikan contoh untuk implementasi dari harmonis dan loyal. Mungkin ada dua aspek di sini. Mungkin Bapak Fardan bisa membantu untuk. Terima kasih Bimo atas kesempatannya untuk eh, mengatakan tentang harmonis dalam artikel yang tadi sudah dibacakan. Menurut saya pribadi, rasa harmonis sesama petugas dan warga binaan pemasyarakatan akan menghasilkan lingkungan kerja dan tempat kerja yang kondusif, sehingga suasana akan menjadi nyaman. Sikap menghargai kepada setiap orang, apapun latar belakangnya. Dalam hal ini, sangat penting rasa harmonis tersebut. Terlihat dari artikel tersebut adanya harmonisnya antara tugas, warga binaan pemasyarakatan, serta keluarga warga binaan pemasyarakatan yang menitipkan barangnya secara drive-thru, walaupun mereka belum bisa bertemu dengan keluarga, yaitu warga binaan pemasyarakatan di dalam karena masih adanya pandemi COVID-19, tetapi terjadi harmonis yang sangat baik, saling pengertian antara satu sama lain. Dengan kondisi yang seperti ini, maka dijalankanlah program tersebut. Hal ini harus terus ditingkatkan, khususnya bagi dunia pemasyarakatan. Terima kasih Bapak Bimo. Terima kasih jawabannya. Mungkin dari Saudara Yoga bisa menambahkan dari aspek loyal. Terima kasih dari Saudara Bimo untuk artikel yang telah saya baca. Saya bisa menanggapi untuk lawyer sendiri, seperti kita dapat memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN itu merupakan bagian-bagian dari aspek loyal kita terhadap pemerintahan. Semua ini apabila dilaksanakan dengan kesadaran dan keteguhan yang ditanamkan oleh semua petugas akan menghasilkan hasil yang optimal bagi instansi masing-masing kita sendiri. Untuk jawaban saya sendiri seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Bimo. Terima kasih. Mungkin saya akan berpendapat sedikit tentang berorientasi pelayanan terhadap artikel ini, di mana orientasi pelayanan yang diberikan Lapas Narkotika kelas 2A Banten Lampung ketika menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri semaksimal mungkin tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri. Situasi ini tidak membuat petugas untuk tidak meninggalkan kewajibannya sebagai petugas pemasyarakatan. Yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat dan narapidana tetap berjalan dan terpenuhi. Ada sedikit lagi tentang adaptif, di mana Lapas Narkotika kelas 2 Banten Lampung melakukan sebuah inovasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam persiapan kunjungan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan melaksanakan pelayanan kunjungan menggunakan sistem drive-thru agar memudahkan pengunjung dan tidak terjadi penumpukan pengunjung di Lapas kelas 2A Narkotika Banten Lampung. Untuk yang terakhir kita masih ada tentang kolaboratif. Mungkin dari Saudara Valdi Biagi bisa menambahkan sedikit tentang aspek kolaboratif. Baik, terima kasih Saudara Bimo. Kalau untuk dari aspek kolaboratif, Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung telah melakukan kerjasama pada pihak ketiga, yaitu dengan aparat penegak hukum untuk berkontribusi dalam pengamanan dan meningkatkan pelayanan penitipan barang pengunjung. Karena seperti kita ketahui bahwa saat hari Lebaran nih, otomatis suasananya dan keadaannya ramai. Oleh karena itu, demi pengamanan bersama, kita membutuhkan pihak ketiga untuk berkolaborasi demi keamanan dan kenyamanan di lapas. Terima kasih Bapak Bimo. Terima kasih kembali. Mungkin semuanya sudah dijawab dan sudah terimplementasikan dengan baik. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu berakhlak
Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin dari contoh artikel tersebut kita bisa mengambil nilai-nilai yang baiknya agar nanti ketika kita bertugas kepada negara, kepada instansi kita nantinya, ke unit pelaksana teknis kita sendiri, dapat mencontoh lapas tersebut di mana sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedikit demi sedikit kita membuka rasa cinta kita kepada instansi kita, yaitu pemasyarakatan. Mungkin cukup sekian dari kita, dari kami kelompok 2 membahas tentang artikel tentang lapas narkotika Bandar Lampung yang menyiapkan layanan penitipan barang dan pengamanan lebaran. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan saya dan teman-teman saya ketika melaksanakan diskusi ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.